semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sudah lengkap ya? Insya Allah. Ya, ini kita dalam posisi pembelajaran daring. Ya, jadi yang absen sekian sampai sekian melakukan pelajaran luring atau tatap muka. Ini kalian pembelajarannya adalah pembelajaran daring. Oke, coba sebelum kita mulai, salah satu dipimpin doa ya untuk mengawali kegiatan pagi hari ini dalam pembelajaran daring. Yuk, coba Dani. Ya, Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Selamat pagi semuanya. Coba Selamat untuk pagi, Pak. kalian videonya ditampilkan. Angkat tangan semua. Yuk, yang lain belum? Nah, saya ngecek masa pagi-pagi ngantuk. Ayo. Hari Totul, mana? Australia. Bella. Arsa. Elsa mana? Oke. Oke, sudah. Tetap videonya ditampilkan. Ya. Nanti saya nggak tahu kalian tidur atau enggak. Ya. Ya, diposisikan supaya kita nyaman dalam pembelajaran. Oke. Dalam kesempatan hari ini, ya, kita akan pelajari tentang KD atau kompetensi dasar share hosting service. Ini kelanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang kontrol panel hosting. Untuk pembelajarannya kemarin, ya nanti silahkan dicek di LMS ya. Ada beberapa mungkin yang belum mengumpulkan tugas, yaitu nanti ada pengurangan nilai STAR sendiri. Jadi harap diperhatikan. Jadi pembelajaran kalian di sini yang daring harap diperhatikan di LMS karena kegiatan terekod di situ. Dan juga pada pembelajaran pakai Google Meet seperti ini, ya tentunya keaktifan kalian, ketertiban itu juga menjadi bahan penilaian. Kenapa kalian sudah di kelas 12? Kelas 12 yang nantinya kalian sebentar lagi akan lulus dan siap bekerja. Ya, makanya diperhatikan materi yang belum dikuasai ataupun yang belum pernah dipraktekkan, ya silahkan dicoba. Ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, ini sebelum melangkah kita lanjutkan. Saya akan share screen dulu. Kelihatan ya?
Untuk PowerPoint-nya kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, bentar. Belum, Pak. Untuk pertemuan dalam hari ini akan kita pelajari tentang share hosting server. Jadi share hosting server ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya atau materi tentang kontrol panel hosting. Untuk materi minggu lalu mungkin ada yang ditanyakan tentang kontrol panel hosting. Insya Allah. Gimana? Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Insyaallah, Pak. Kita lanjutkan. Sudah tahu apa itu kontrol panel hosting? Amalia. Apa itu kontrol panel hosting? Atau pernah dengar itu? Oke. Kalau masih ada yang belum paham, nah, kita bahas di sini untuk pengantar dari materi kontrol panel. Maaf untuk materi tentang hosting server itu dalam mata pelajaran administrasi sistem jaringan, yaitu K13 setelah dari kontrol panel hosting. Nah, pada materi kontrol panel hosting di sini minggu lalu kita bahas bagaimana kontrol panel hosting ini digunakan untuk memanajemen dari sebuah server yang ada di net. Sangat vital sekali atau sangat dibutuhkan sekali untuk manajemen sebuah server ya. Daripada untuk memanajemen server berbasis teks itu sangat menyulitkan bagi admin. Makanya untuk mempermudah dibuatkanlah yang namanya kontrol panel hosting. Tampilannya berbasis GUI. Nah, jadi untuk materi share hosting server ini, hari ini kita pelajari tentang itu. Nanti kita menggunakan IMSTP. Tujuan pembelajaran dari share hosting server yang pertama adalah dan fungsi share hosting server. Yang kedua adalah menentukan cara konfigurasi share hosting server dengan tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah melakukan konfigurasi share hosting server sesuai informasi yang berlaku dengan baik dan teliti. Yang keempat yaitu menguji hasil konfigurasi share hosting server dan klien dengan teliti sesuai dengan prosedur. Yang kelima yaitu setelah melakukan pengujian, tentunya membuat sebuah laporan hasil dari instalasi dan konfigurasi share hosting server. Ini untuk tujuan pembelajaran dari share hosting server. Untuk persepsinya seperti kalian lihat pada tampilan itu. Siapa yang dapat bisa menjelaskan? Kira-kira siapa? Maksud dari tampilan di layar tersebut?
siapa? Coba diamati dulu dari tampilan tersebut seperti apa. Ini menjelaskan tentang share hosting server. Untuk Aprilia gimana? Tahu maksud dari tampilan seperti itu? Aprilia siapa, Pak? Aprilia Putri. Maksudnya seperti apa itu? Ya kayak rumah, terus ada beberapa yang apa itu penghuninya. Untuk yang lain kira-kira kan tahu gambarannya Gimana, Pak? seperti itu. Ayo siapa yang bisa jawab? Ini logika dari share hosting server ya. Ada yang tahu? Oke, dari gambaran ini akan saya jelaskan tentang share hosting server seperti yang ada pada gambar. Ini logikanya seperti ini. Share hosting server ibaratnya itu sebuah rumah. Ya, sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Sedangkan di dalam rumah itu ada sebuah kamar-kamar. Kamar-kamar setiap kamar itu milik orang-orang yang menumpang di situ atau istilahnya kos. Kalau di situ akun hosting itu para penghuni kos. Kalau kalian kos di rumah orang, nah, itu logikanya dari akun hosting. Untuk share hosting server, jadi dia fungsinya hanya digunakan untuk menampung traffic. Ya, contohnya seperti yang pernah kalian lakukan, yaitu kalian membuat sebuah web menggunakan weblog. Nah, untuk server utamanya apa? Server utamanya adalah contohnya WordPress, Blogger. Ya, kalian misalkan di situ membuat domain, misalkan namanya aprilia.wordpress.com. Jadi ibaratnya kalian menumpang di rumah orang atau kos. Itu ibaratnya seperti tampilan yang ada pada layar itu. Yang namanya kos itu yang memiliki keterbatasan. Itu para pengguna di situ menggunakan berbagai istilahnya resource atau kapasitas server secara bersama-sama. Kalau diperankan kalian kos di rumah orang, misalkan kamar mandinya di situ ada 1. Berarti digunakan kalau di rumah itu ada sekitar 5 orang. Berarti satu kamar mandi itu dipakai 5 orang. Kadang kalau kita ingin mandi setiap saat kan tidak bisa. Harus antri. Itu ibarat dari share hosting server. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Ini untuk upper service dari share hosting server. Contohnya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan. Kalian membuat weblog di internet itu sama halnya menggunakan pada hosting server. Ini yang dipakai untuk share hosting server. Ada Blogger, ada OpenDiary, ada LiveJournal, WordPress. Ini yang mungkin sering digunakan para blogger di sini menggunakan blogger menggunakan WordPress. Itu contoh share hosting server. Yang kita
Ini peta konsepnya. Tentunya kita harus install dulu sistem operasi jaringan yang akan kita gunakan. Nanti kita menggunakan Linux Debian. Harus tahu dulu pengertian hardware yang kita gunakan, cara kerjanya seperti apa. Nanti kalau misalkan mau menginstalasi, mengkonfigurasi, melakukan pengujian share hosting server menggunakan IMSCP, itu tidak ada masalah. Untuk pengertian ini hosting adalah salah satu bentuk layanan untuk penyimpanan semua data, file, gambar pada website. Inti dari web hosting kan seperti itu. Yang dikelola itu ya tinggal berupa data, file, gambar maupun video yang dapat melalui internet. Server yang terhubung ke internet yang sedang digunakan bersama dengan pengguna hosting lain. Hosting satu ditempati oleh banyak domain. Ini untuk memperjelas tadi abstraksi yang ada di depan. Satu komputer server, di situ ada data yang bisa digunakan untuk beberapa user atau itu bisa digunakan untuk beberapa domain. Sedangkan untuk pengertian secara spesifik dari share hosting server tersebut adalah server yang terhubung ke internet yang digunakan secara bersama dengan pengguna hosting lainnya. Pada web hosting ini ditempati oleh banyak anggota domain. Tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah ada buat menjadi online dan bisa diakses orang lain. Yang selanjutnya adalah memberikan layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama beberapa akun hosting. Fungsinya di sini digunakan untuk peruntukan untuk perusahaan atau pelaku bisnis yang tidak memiliki pengetahuan tentang sistem website. Sehingga relatif mudah untuk membuat website dengan asal jadi. Karena share hosting mempunyai batasan pada jenis hosting dan jenis file yang dapat digunakan. Tapi jika ada yang ingin mempunyai website yang canggih dan sederhana, share hosting ini bisa menjadi pilihan ekonomis untuk keuangan Anda. Jadi di sini misalkan kalau ingin membuat website sederhana, murah, kita pakai aja share hosting. Ini yang banyak sekali yang digunakan di internet. Tapi kalau ingin kapasitas yang lebih besar, keamanan yang lebih bagus, itu kita menggunakan, contohnya pakai VPS atau pakai dedicated server. Tapi untuk pilihan yang ekonomis kita menggunakan share hosting server. Contohnya yang menyediakan share hosting server berbayar itu di internet banyak sekali. Salah satu contoh seperti contohnya Rumah Web, ID Web Hosting, dan masih banyak lagi. Nanti silakan kalau kalian misalkan kalian sudah keluar baru bekerja, ada tempat pekerjaan tersebut belum ada website, membuat website ya paling tidak kalian bisa membuat untuk website yang ekonomis. Apalagi kalau kerja di instansi, contohnya sekolah tersebut belum memiliki yang namanya website, kita bikin aja website, kita titipkan di share hosting server yang ada di internet. Itu salah satu contoh. Prinsip dan cara kerja share hosting server di sini digunakan lebih dari satu akun hosting. Pengguna layanan share hosting memanfaatkan dari satu server secara bersama-sama. Ini juga lumayan
bagus untuk konsep kedepannya. Apalagi kalian punya konsep gimana kalau nanti saya lulus membuat share hosting server, membangun server sendiri. Nah, itu juga salah satu media untuk penghasilan kita. Tapi ya tentunya harus punya modal untuk buat server yang bisa dihostingkan di internet atau bisa diakses untuk yang lain. Ya tentunya kalian harus belajar lebih tentang jaringan, terutama keamanan jaringan. Jangan cara kerja dari share hosting server. Ini ada perintah user atau pengunjung situs melalui web browser akan diteruskan ke internet menuju ke server hosting untuk mendapatkan respon dari server hosting sesuai permintaan tersebut. Hasilnya dari aktivitas tersebut dalam informasi website yang ingin diakses kemudian akan diteruskan internet agar dapat tampil pada web browser. Jadi logikanya seperti ini. Kalian dari misalkan dari perangkat laptop ataupun HP mengakses misalkan www.smkn1nganjuk.sch.id, kemudian tekan tombol enter. Itu akan mencari share hosting server yang kalian gunakan. Kemudian akan ditampilkan pada halaman web browser kalian. Pilihan web hosting di sini ada dua, ada share limited, ada share unlimited. Nah, di sini tergantung paket yang kita pilih nanti untuk membuat website yang kita masukkan pada share hosting server. Ini ada dua, kalau limit nah, memiliki keterbatasan ruang hard disk dan sumber daya bandwidth. Tapi kalau share unlimited, nah, paket ini memiliki keterbatasan ruang hard disk dan tidak membatasi bandwidth. Jadi bandwidthnya ini menyesuaikan dengan bandwidth user atau yang mengakses, sedangkan ruang hard disknya ini dibatasi. Biasanya kalau sewa itu paket sekian itu hard disk yang disediakan itu berapa, kapasitasnya berapa. Itu contohnya. Ini untuk kelebihan dari share hosting server. Dari sisi biaya, penyewa share hosting cukup hemat dan ekonominya VPS ataupun dedicated server. Yang namanya kita membuat sebuah server, ini kalau kita membandingkan antara share hosting server, ada VPS server ataupun dedicated server, tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya mungkin dari share hosting server ini adalah dari segi biaya itu lebih ekonomis dibandingkan dengan menyewa VPS ataupun dedicated server. Tapi dari segi kualitas, kinerja ya mungkin share hosting server ini masih kalah ataupun dedicated server. Untuk pemula, yang kedua, poin yang kedua, menggunakan share hosting itu cukup memudahkan. Untuk pemula ini sangat mudah. Kalau kalian nanti mau membuat sebuah website yang kalian titipkan di share hosting server, sangat mudah. Nah, di situ mungkin ada panduan atau tutorialnya yang kalian harus ikuti. Karena kita tidak direpotkan dengan setting server sendiri, tinggal menggunakan. Beda dengan kalau kita misalkan membuat VPS, itu kita harus setting sendiri. DNS server, web server, misalkan FTP, mail, itu kita setting sendiri. Dibandingkan kalau kita menggunakan share hosting server. Kalau share hosting server itu pokoknya di situ sudah tinggal pakai. Kalau kalian ingin membuat website ya tinggal meletakkan yang ada di situ. Terus kita temukan domain, nama domain kita ya sudah. Itu langsung up atau langsung online. Dari sisi support, biasanya layanan hosting menyediakan support yang siap membantu
selama 24 jam. Jadi web untuk share hosting ini itu 24 jam. Kita tidak direpotkan lagi, oh server saya nanti nyala atau tidak. Kalau saya nyalakan rusak atau tidak, itu kita tidak bingung. Kita tinggal ngecek saja di tempat hosting server yang kita titipi di situ. Yang keempat adalah jika ada masalah pada server Anda, tidak perlu turun tangan sendiri. Penyedia server akan mengkaji masalah tersebut. Jadi kalau kita pakai share hosting server itu ya kita ngomong aja, Pak, server saya itu rusak, tidak bisa diakses atau lagi down. Ya sudah, kita sampaikan keluhan itu ke pihak penyewa atau yang menyediakan jasa share hosting server tersebut. Tunggu berapa saat sampai web kita nanti akan tampil. Ini untuk kelebihan. Dengan kekurangan dari share hosting server di sini, karena server tersebut digunakan secara bersama-sama, salah satu pengguna menyebabkan overload pada server, maka pengguna lain juga berpotensi terkena dampaknya. Contohnya apa? Seperti tadi kalau kita misalnya kos kamar mandinya cuma satu, kalau yang salah satu orang itu mandinya lama 1 jam gitu, yang di repotkan atau yang kena dampaknya siapa? Ya penghuni kos yang lain. Misalkan masak di situ dapurnya hanya satu user atau satu orang yang di sini masaknya sangat lama sekali. Yang lain juga nanti mau masak harus gantian. Jadi di situ juga mengakibatkan yang lain juga terganggu. Yang kedua adalah share hosting server memiliki akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengelola filenya sendiri. Kalau di situ ada share hosting server, di situ ada 10 penghuni atau 10 user atau 10 akun, kalian hanya bisa mengakses file sendiri. Kalau misalkan kos di situ ada 10 kamar kos, ya kalian aksesnya cuma di kamar sendiri. Kalian tidak diberikan akses untuk ke kamar yang lain. Selanjutnya adalah simbol setting batasan limit sudah ditentukan oleh pengelola server. Pelanggaran pada ketentuan pengelolaan server dapat mengakibatkan penahanan hingga penghapusan akun hosting. Ya, ini tentunya sebelum kita menyewa kan ada tata tertib yang perlu kita pahami. Ini untuk beberapa kekurangan dari share hosting server. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi share hosting. Nanti kita menggunakan IMSCP atau Internet Multi Server Control Panel. Di sini IMSCP di sini adalah open source. Ya. Nanti kita bisa coba menggunakan Linux, Debian ataupun Ubuntu. Untuk yang lain, penggunaan IMSCP ini juga belum kita coba atau belum pernah kita lakukan. Ya, nanti tugas kalian mencari referensi. Kira-kira kalau kita mengkonfigurasi share hosting server itu selain OS tersebut ada enggak? Contohnya IMSCP digunakan untuk Windows. Kira-kira ada enggak? Itu nanti tugas kalian mencari referensi tentang itu. Selanjutnya adalah menentukan cara konfigurasi share hosting server. Ini untuk langkah-langkah instalasi IMSCP. Ini
dicoba pada Linux Debian. Jadi sebelum melakukan proses instalasi, nanti silakan dibuka pada Linux Debian-nya. Kalau pakai yang menggunakan VMware ataupun langsung diinstal pada komputer. Instalnya begini, apt-get update, yaitu untuk mengupdate beberapa fasilitas yang mungkin di komputer tersebut belum ada. Itu adalah update install install standar. Sebelum melakukan instalasi kita setting dulu. Nanti tunggu sampai proses update dan install ini selesai. Kemudian lanjutkan langkah kedua, setting FQDN. Untuk tutorialnya itu jelas yang ada di LMS model yang kalian miliki di situ. Poin ketiga atau langkah ketiga yaitu download dan ekstrak file IMSCP. Kemudian diekstrak pada folder di situ, letakkan di /usr/local/src. Kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi file imscp-conf yang letaknya berada di folder config/debian. Ini proses instalasi dari imscp sampai proses langkah-langkahnya di sini selesai. Untuk hasilnya yang pernah saya lakukan, hasil dari instalasi imscp pada Linux Debian namanya seperti ini. Kalian akses saja alamat URL server kalian yang nanti kalian gunakan atau alamat domain, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa fasilitas yang ada di situ. Nah, tinggal nanti diobservasi kira-kira fasilitasnya apa saja yang bisa kita gunakan untuk share hosting server. Kemudian ada menu user. Di sini saya menambahkan, menghapus. Ini untuk manajemen user yang ada pada share hosting. Kemudian ada FTP pada MSCP. Kemudian ada juga penambahan domain atau subdomain yang ada pada IMSCP. Ini untuk tugas yang perlu kalian kerjakan nanti yang ada di LMS model ya. Bentar. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Atau saya nanti yang bertanya? Oke. Untuk mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang silahkan kalian lakukan diskusi di LMS model yang mungkin kalian nanti kerjakan di situ. Saya beri waktu untuk melakukan diskusi dari materi yang telah saya sampaikan. Silahkan didiskusikan. Nanti saya tunggu di
Ya, Google Meet ini kita bahas. Tapi untuk beberapa soal yang ada di LMS Model nanti silakan dikerjakan di situ ya. Jadi untuk sesi forum diskusi silakan diskusi berdasarkan kelompok. Setiap kelompok nanti membuat sebuah pertanyaan. Contohnya kelompoknya Elsa membuat satu pertanyaan. Silakan kelompok yang lain nanti menanggapi. Ya. Satu kelompok membuat satu pertanyaan yang ditanggapi oleh kelompok yang lain. 10 menit cukup ya? Oke, silakan saya beri waktu. Bisa menggunakan Google Meet ini untuk diskusi ya. Oke, kita mulai untuk diskusi di forum ini. Saya akan buat satu pertanyaan. Silahkan siapa yang bisa nanti menjawab. Jelaskan cara kerja share hosting server. Coba saya tanya untuk kelompoknya Amelia. Ada enggak Amelia? Atau yang bisa silakan. Saya, Pak. Siapa Bu? April lagi dulu. Oke, silakan April. Apa kira-kira cara kerja dari Cara kerja share hosting server. ya? Perintah user atau pengunjung situs melalui web browser akan diteruskan ke internet menuju ke server hosting untuk mendapatkan respon dari server hosting sesuai perintah tersebut. Oke. Ada yang lain? Selain April ya? Elsa? Gimana Elsa? Cara kerja share hosting server. Apa Elsa? Halo, Pak. Cara kerja dari share hosting server. Silakan El. Ngerti. Ah, enggak fokus kan? Bentar. Aku itu dulu. Ingat jaga jarak. Share hosting server deh. Maskernya yang kelompok silakan diposisikan. Bentar, Pak. Iya. Oke. Isi share hosting server. Itu tahu. Cara kerja share hosting server. Perintah user atau pengunjung situs melalui web browser akan diteruskan internet menuju ke server hosting untuk mendapatkan respon dari server hosting sesuai permintaan tersebut. Hasilnya dari aktivitas tersebut adalah informasi website yang ingin diakses, kemudian akan diteruskan internet agar dapat tampil pada web browser user atau pengunjung website. Oke. Yang lain ada? Atau punya pendapat sendiri? Pendapat. Saya Pak. Ya, silakan Jamin. Saya Pak. Arsa. Ya Pak. Ya, oke, Arsa, silakan. Cara kerja share hosting server yaitu ketika user mengakses sebuah website melalui browser yang menggunakan network protokol HTTP, internet akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting
Selanjutnya, server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet yang selanjutnya diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan atau gambar. Lebih bagus jawabannya. Ya, itu. Oke, silakan. Siap kelompok buat sebuah pertanyaan. Yang kelompok yang lain silakan menanggapi tentang share hosting server. Iya, siapa duluan yang mengajukan? Silakan. Silakan buat pertanyaan. Arsa, punya pertanyaan? Yang kamu Masih ketahui? mikir, Pak. Masih mikir. Masih mikir. Terus? Dani Saputro. Ada pertanyaan? Silakan. Kan kalian sudah diskusikan. Kira-kira masalah apa dalam kelompok kalian yang mungkin masih belum perlu diperjelas atau belum kalian pahami. Silakan. Yang lain menyimak gimana? Silakan Dani. Sampaikan saja. Apa sudah paham semua? Oke, yang lain silakan. Bimantoro. Ayo. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kiranya enggak atau sulit membuat pertanyaan. Ya. Di LMS nanti ada berapa sub bahasan yang harus kalian lakukan diskusi di situ. Itu menjadi bahan penilaian juga. Coba, kira-kira ada enggak penerapan IMSCP pada sistem operasi yang lain? Siapa yang bisa? Atau mungkin tahu? Saya ulangi lagi. Jadi untuk penerapannya penggunaan IMSCP pada server itu kira-kira selain Linux, Debian, dan Ubuntu, kira-kira ada enggak yang lain? Mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu? Atau belum coba ya? Oke. Yang lain silakan. Paham ya? Sudah paham semua? Insya Allah terus tak nanya siapa? Coba Dewi Mantoro. Jelas Pak ya semua? diulangi Pak. Gimana Dewi Mantoro? Enggak Pak. Gimana? Dibuka. Kalau nggak jelas maskernya buka dulu. Jelas Pak. Jelas. Jelas Oh Pak. ya. Ya jelas ya. Saya lanjutkan. Jadi setelah ini nanti yang kalian lakukan yaitu silakan buka LMS modelnya. Nah, di situ nanti ada beberapa yang harus kalian kerjakan, pelajari materi. Bentar saya tampilkan di ini masih loading ya. Jadi di situ kalian harus kerjakan. Di situ ada file materi pada model yang pernah kalian buka. Ini kan kelanjutan dari KD 10 kontrol panel hosting. Yang kedua adalah kalian pelajari tentang share hosting server. Jadi di situ nanti ada file materi yang bisa kalian download, kalian pelajari di rumah secara mandiri. Kemudian di materi pembelajaran di situ juga ada video yang perlu kalian pelajari nanti di situ. Ini untuk share hosting server pada LMS model. Nanti kalian akan login menggunakan akun kalian masing-masing yang sudah kalian miliki. Ini ada file materi yang bisa kalian download.
Ya, di sini ada media atau modul tentang share hosting server, ada slide presentasi yang saya buat presentasi tadi. Yang selanjutnya di sini ada file IMSCP yang kalian gunakan untuk share hosting server. Kalian download, nanti kalian coba, nggak usah kalian download sendiri. Ini untuk file materi. Selanjutnya adalah file tentang, nah di sini ada menu tentang materi pembelajaran. Ini ya pembelajarannya, silakan nanti dicek atau dipelajari. Jadi ini harus kalian lakukan. Kalau tidak kalian lakukan atau kalian buka, ya nanti tidak akan tertentang pada LMS model ini. Ini. Ini untuk langkah-langkahnya, instalasi sudah ada video di situ. Ya kalian observasi, dicoba berdasarkan dari contoh yang ada di video tersebut. Ini sudah lengkap di sini. Setelah kalian pelajari materi, ya kita akan lakukan Zoom meeting seperti ini. Nah, nanti di sini kalau sudah kalian buka, kalian kerjakan, itu akan tercentang. Kalau belum tercentang, ya harus sampai tercentang. Nah, nanti akan kerekap kalian pernah pelajari materi ya tersebut atau tidak. Terus di sini ada forum diskusi. Ya, silahkan. Di sini ada forum diskusi. Kalian pilih salah satu pertanyaan yang mungkin bisa menjadikan topik diskusi, yang nantinya bisa kalian jadikan bahan untuk membuat file presentasi kelompok. Jadi hasil dari materi pembelajaran tentang share hosting server di sini, tugas kalian adalah merangkum dari materi yang telah saya sampaikan yang atau kalian pelajari di LMS model dalam bentuk file presentasi. Nah, tugasnya kelompok, tapi untuk uploadnya harus sendiri-sendiri pada LMS model atau pada akun yang kalian miliki masing-masing. Ini untuk forum diskusi, kalian lakukan diskusi tentang share hosting server. Di sini saya coba membuat sebuah pertanyaan, ya kalian nanti coba tanggapi. Di sini nanti juga ada poin yang bisa menjadikan tambahan nilai untuk kalian dalam forum diskusi tersebut. Terus di sini ada quiz. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan atau kalian jawab di sini. Kalian nanti cek. Nah, di sini sampai batas waktunya harus diperhatikan. Batas waktunya benar-benar diperhatikan. Jangan sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Ya nantinya nilai kalian akan kosong. Kalian tidak akan bisa buka lagi menu quiz yang ada di sini. Kalau quiz di sini bisa dicoba 2-3 kali. Di sini ada upload tugas presentasi. Nanti kalau misalkan waktu yang telah ditentukan itu kalian melebihi batas, nah, maka nanti di sini nanti file untuk upload itu atau tombol untuk upload itu tidak akan tampil. Atau kalian tidak akan bisa upload tugas kalian. Selanjutnya di sini ada upload hasil praktikum. Jadi setelah kalian diskusi melakukan buat presentasi, kalian upload, ini ada quiz. Kemudian langkah selanjutnya adalah nanti kalian mempraktekkan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi tentang materi share hosting server menggunakan IMSCP. Jadi kalian lakukan secara mandiri untuk prakteknya sesuai modul atau materi yang sudah ada. Nah,
Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silakan ditanyakan di forum diskusi. Sudah saya sediakan di situ, silakan kalian ajukan pertanyaan di situ. Nanti kalau ada pertanyaan di situ akan saya tanggapi. Atau teman kalian yang merasa mungkin sudah bisa, ya bisa menanggapi di situ. Ini untuk hasil praktikumnya kalian upload di sini dalam bentuk laporan. Langkah selanjutnya adalah evaluasi. Nah, ini ada beberapa soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini kali kalian kerjakan. Nah, di sini ada percobaan yang diperbolehkan 1 kali. Jadi kalian harus pertimbangkan untuk mengerjakan ini. Sekali praktek, ya harus sekali mengerjakan, ya harus benar-benar dipahami dulu sampai mungkin bisa mengerjakan semuanya. Kalau enggak, nanti nilai kalian akan jelek, nggak bisa diulangi lagi. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Itu untuk langkah pembelajaran selanjutnya yang harus kalian lakukan pada LMS model. Ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Atau cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Ya, tetap semangat dalam belajar. Ya. Nah, di sini ada kata-kata motivasi. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Tidak akan menampakkan pada orang yang malas. Makanya kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, tentunya nanti akan kalian jadikan bekal ilmu yang kalian dapatkan untuk kehidupan kalian di kalau terjun di masyarakat. Oke, untuk materi yang kita pelajari hari ini telah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya yaitu kalian melanjutkan proses pengerjaan instalasi dan konfigurasi server tentang share hosting server secara mandiri, kemudian membuat laporan. Untuk penutupan, silakan Dani memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Iya, Pak.